Kegiatan program yang berkaitan dengan kemudian bagaimana cara memotong kain, bagaimana pengolahan, pemanfaatan dari jajan. Nanti dibagi dua nantinya, yang lumpur itu namanya. Pagi sahabat batik APBBI, hari ini saya ketemu dengan Pak Heri Kismo, Ketua P3BC. Tadi kita kan sudah sosialisasi tentang pengolah limbah batik. Kira-kira tanggapan dari P3BC gimana tentang pengolah limbah cair batik ini? Jadi kalau untuk pengolahan limbah ini suatu keniscayaan ya, keharusan banget. Maksudnya suatu ketika kita ada di level bahwa pengolahan limbah ini harus diterapkan. Makanya ini langkah yang bagus dari APBBI memperkenalkan kemudian membagikan alat pengolah limbah ini ke pengrajin, kita uji cobakan dan harus kita monitor. Subroto Subroto salah satu perajin batik di Trusmi Cirebon. Mas Subroto, sehari-hari bikin batik apa? Sehari-hari bikin proses batik megamendung, Pak. Mendung. Nah, untuk megamendung kan proses pewarnaan hampir tiap hari kita bikin warna. Kalau saya boleh katakan ini pengolahan limbah secara portable, bisa digunakan dalam situasi apapun dan kondisi sesempit mungkin. Lebih praktis berarti? Lebih praktis otomatis. Ya. Jadi kira-kira nanti bisa dipakai nggak? Pasti ya? dan pasti akan saya kembangkan saya kasih arahan kepada pengusaha-pengusaha atau UKM di sekitar. Ya. Penemu dan pemegang hak paten, apa sih tanggapan Mas Komar? Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin bahwa setelah sekian lama mengalami uji coba, kemudian kita lakukan meningkatkan kemanfaatan dari limbah ini atau aerator limbah batik ya. Ini alhamdulillah akhirnya bisa digunakan dan bisa dibagikan kepada para perajin batik ya, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam P3BC, Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon. Jadi ini mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa alat ini insya Allah manfaatnya itu sangat luar biasa. Kaitannya dengan upaya kita mencintai lingkungan, yang memperhatikan lingkungan untuk masa depan, bahwa kesehatan lingkungan ini adalah bagian yang tidak boleh kita lupakan. Hadir di sini salah satu pendiri dan pengurus APBBI yang jauh datang dari Manado, Mas Feldi. Apa kabar, Bro? Baik. Saya kira ini pergumulan kita yang sudah puluhan tahun kurang lebih sejak kita pengrajin batik melakukan proses pembatikan, dan ada dilema di situ ketika kita tahu bahwa limbah ini bagaimanapun sebagai zat atau unsur kimia bisa merusak lingkungan. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa hal itu bisa diatasi, dan kemudian ini menjadi solusi bagi semua pengrajin batik. Dan ini menjadi kemanfaatan bukan saja bagi perajin batik, tapi juga kepada seluruh masyarakat saya kira. Nanti mungkin bisa ditularkan juga, disampaikan ke teman-teman perajin batik di Manado bahwa ada alat yang simple, tapi manfaatnya cukup besar. Gimana? Betul, setuju sekali. Jadi ya seperti saya sebutkan tadi, nah kita juga di sana di Manado, bahkan teman-teman dimanapun saya kira ya, kita sudah bisa mengatakan bahwa hari ini kalau ada tudingan-tudingan bahwa batik itu limbahnya merusak lingkungan, sekarang kita sudah bisa atasi. Nah, jadi kami juga akan tentu berharap alat ini bisa ada di Manado ya. Karena bukan hanya kami sendiri, teman-teman perajin batik di Manado, Sulawesi Utara juga mengharapkan supaya ini bisa mungkin
terkoordinasikan dengan baik. Mungkin satu aja dulu bisa kita kumpul rame-rame, kemudian kita proses, kita olah, sehingga kemudian dengan bangga kita akan mengatakan bahwa batik yang kita proses sama sekali bisa kita bilang zero pencemaran. Menuju industri hijau ya? Menuju industri hijau atau eco green industry. Berarti kita otomatis nanti ada suatu pengakuan atau kita bisa memberikan suatu sertifikasi atau apa bahwa kita ramah lingkungan. Dan itu bisa untuk tembus ke penjualan ke Eropa, ke Amerika atau kemanapun yang mensyaratkan untuk pengolahan limbah. Berarti nanti memperluas pemasaran, Pak. Baik. Nah, itu Batik ramah lingkungan ya Mas. batik ramah lingkungan. Pengolahan limbah ini ada nilai, dalam arti bisa masuk ke green industri, itu mudah-mudahan bisa masuk ke arah sana, supaya otomatis dengan kita masuk ke green industri bisa nilai jual kita bisa bertambah. Setelah kita menggunakan alat pengolah limbah ini, yang sudah pasti mereka akan merasa lebih senang ya mestinya ya, lebih bahagia. Karena mereka tidak memberikan kontribusi kepada limbah gitu ya, limbah yang dibuang di alam. Jadi mereka termasuk golongan orang-orang yang mencintai lingkungannya, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan dari usaha batik ini adalah bagian daripada kita juga merawat lingkungan agar terus dapat memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, saya dengar ini nanti ada 21 unit pengolah limbah yang akan dipasang di mana saja nih? Jadi sesuai dengan yang kita ajukan ya kepada Mondelez, ini tuh akan ada di 9 desa. 9 desa di ya, Kabupaten di Cirebon Kabupaten ya? Cirebon ya. Jadi yang di Kecamatan Pleret terutama di Trusmi Kulon, Trusmi Wetan, Gamel, Kaliwulu, Watgali, Sarabau, kemudian Panembahan, ada di Kali Tengah, ya, Kali Baru, kemudian yang ada di Ciwaringin ya gitu. Oh, ini berarti secara serentak 21 unitnya akan dipasang ya? Akan dipasang ya. Ini APBBI memecahkan rekor nih, memasang unit pengolah limbah batik 21 unit secara serentak. Ya, ini itu rekor betul, baru ini rekor ya. baru ya. Wah, selamat. Jadi, nih, ya, selamat. jadi kita nggak tanggung-tanggung ya, akan ini dalam minggu ini atau minggu depan ya, artinya kita 21 unit ya. Kemudian setelah ini kita sebelum akhir tahun kita akan masang di 6 tempat yang ada di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan di Madura. Waduh, berarti nanti total ada 27 ya? Ya, 27. tapi yang 6 itu nanti adalah hibah dari APBBI. Gitu. Aduh, ini sahabat APBBI, ini rekor baru ya, rekor baru buat pemasangan unit pengolah limbah batik secara serentak di 21 perajin, terutama di sentra batik Cirebon. Matur nuwun Pak Komar, sukses selalu buat APBBI, P3BC dan Batik Komar.